Tap Tanjung Atap, tututu Tanjung Batu. Duduk lama mantap, podcast bahasa Palembang nak metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur gal-galo. Hari ini podcast bahasa Palembang balik lagi. Kali ini sama aku Cek Pipa. Nah, kali ini kita nak bahas yang ringan-ringan bae sih. Kita nak bahas soal hobi nih. Kan hobi ini ada banyak nian ya. Nah, salah sih koknya nih apalagi di Palembang yang banyak nian kulinerannya. Nah, jadi kita nak bahas soal hobi kuliner. Dan dengan tema hari ini, hobi kulineran, menikmati rasa dan mengangkat kuliner lokal. Nah, untuk itu kita juga sudah ngadir ke narasumber. Di sini ada Cek Rizka Perwita Indah, tapi biasanya dipanggilnya Cek Wita ini ya. Ini Cek Wita, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Cek Pipa. Baik ya. Walafiat. Alhamdulillah. Berkat doa Cek Pipa tulah. Oke. Nah, Cek ini kita boleh kenalan dulu dak sih sama Cek Wita nih? Cek Wita nih siapa sebenarnya? Boleh. Iya. Cak mana tuh? Nama aku nih panjangnya Rizka Perwita Indah. Galak kalau di IG itu RPI pencinta kuliner, dipanggilnya tuh Wita. Oh, Nah. Cek Wita. Bener lah kami manggilnya Cek Wita ini ya. Bener lah itu. Jadi Cek Wita nih punya apa nih, menggeluti usaha dan hobi apa sih sebenarnya? Nggak jauh-jauh dari kuliner. Kuliner ya, bener sih, tidak salah. Kalau boleh tahu kulinernya apa itu nah? Macam-macam. Jadi aku kalau di usaha dewek itu namanya Bek Wita. Ada martabak giles Palembang asli. Terus juga ada gandus. Aku nih ngangkat yang Palembanganian. Jadi ada gandus, ada lapis sagu, macam-macam. Ada pastel. Nah, itu aku buat yang cak itu. Jadi memang khas lokal dari Palembang Palembang ya ada itu ya, pempek Cek? juga. Jangan lupa itu. Iya, pasti itu. Nah, Cek ini kalau boleh tahu kok bisa sih kepikiran dari bisnis, terus apa itu memang dari hobi awalnya? Cak mana sih, Cek boleh cerita tak? Kalau awalnya bisnis itu dari hobi makan. Hobi makan, hobi nyari tempat makan. Nah, itu dulu. Jadi Jadi memang galak ngibeng uji kata orang tuh ya. Nah, ngibeng-ngibeng nyari tempat makan dari makanan paling murah sampai makanan paling mahal, dari tempat yang paling ya kira-kira lah di warung pinggiran sampai dengan kita ke restoran. Jadi memang hobi dan makan. Hobi makan ya. Tapi ada ini enggak sih yang Cak makanan khusus yang kayak lebih senang yang manis aku nih. Nah, aku yang asin. ada. Apa? Aku lebih senang yang gurih. Oh, yang gurih-gurih. Nah, yang gurih-gurih yang pedas. Oh. Pasti itu. Agak ngelemak ke makan. Cak itu ya, nambah nafsu ya yang Nambah pedes tuh nafsu. ya. Oh, Cak itu. Oh iya sih, apalagi galak makan pempek pasti ini ya. Nah, ngirup cukol Iya. Nah, terus Cak ngobroli soal kulineran di Palembang nih. Untuk trennya dewek, Cak mana sih kalau di Sumatera Selatan Cak ngenyingoknya tuh? Kalau tren yang nggak pernah mati tren itu ialah pempek dan turunannya. Ya, masuk dalam tren terus itu tuh. Nah, di pempek nak diapoi masuk dalam tren. Yang sekarang nih lagi musim itu ala Dubai. Oh iya. Nah, mochi Dubai. Nah, itu kan roti dipakai pistachio sama dengan kunapa lagi Iya. nih. Lagi tren yang manis-manis lagi tren. Terus tuh juga sekarang nih banyak ngangkat dari luar kota juga caknya Palembang. Nah, Contohnya Cak apa tuh? contohnya cak kita misalnya tiramisu, tapi tiramisu tuh sudah dimacam-macami. Mochi juga isinya sudah dibeda-bedai kan, Iya. jadi lemak gitu kan. Nah, jadi kulineran Palembang tuh di Palembang ini sudah sangat-sangat beragam dan tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Di sini tempatnya lemak. Chef-chef banyak dari luar kota tuh lah balik Palembang ini. Nah, masak kalau di rumah ya. Masak kalau dan buat usaha di sini. Iya. Nah, akornya nih tuh. Mantapnya nih. Nah, terus kan memang banyak nih sekarang kan yang viral-viral Cak. Betul. Yang tadi pistachio, terus tiramisu, Cak. Nah, terus ya menurut Cak mana sih dengan fenomena ini? Bagus sih, apalagi kalau kita nih untuk anak-anak muda juga bagus. Nah, yang aku senang tuh kalau misalnya makanan itu bisa dimakan oleh budak yang kecil sampai dengan yang tua. Nah, contohnya tadi yang tadi itu kan, nah Cak, mochi, pistachio itu kan tidak terlalu manis, bisa dimakan oleh budak kecil juga sama wong-wong tua. Nah, terus tuh juga yang pasti kulineran sekarang ini ngangkat juga yang makanan-makanan lokal kita. Contohnya Cak, lapis-lapis ini sudah macam-macam. Bolu lapis bukan cuma legit baik, ada majola bukan lagi. Sekarang nih lah lapis Silver Queen, macam-macam kan. Dan itu hebat-hebat para pengusaha kita nih. Nah, menciptakan kue-kue yang bisa akhirnya tuh menasional bahkan mendunia. Nah, itu akornya itu. Jadi apa ya, inovasi yang sebenarnya menyesuaikan dengan yang sekarang dipengen sama masyarakat dewek itu ya Cak ya. Update terus mereka tuh kan. Nah, mantap lah. Nggak kalah saing sama yang di luar. Iya. Tapi
Ya, apakah ini apa ya Cek? Pacak berpengaruh dengan kuliner lokal kita dewa ada sih Cek atau Cak mana menurut Cek dengan adanya makanan itu karena kan itu kan percampuran kan makanannya kan betul. tidak cuman khas dari kita. Nah, itu Cak mana? Cak Kalau nanggepin. menurut aku tidak, kalau Cak Palembang kita sudah punya paten dewek. Pempek dan turunan, ikan-ikanan lah ya. Nah, itu pasti dicari wong. Wong dari luar kota pasti nak ngirup cuko. Bener. Lemak galo. Nah, dan ini kita tuh ibaratnya tuh inovasi-inovasi seperti ini yang bikin kita di Palembang ini makin maju. Iya. Jadi wong kujingok kalau misalnya ada di konten-konten itu kan ke Palembang makan ke mana bae. Nah, salah satunya pempek, martabak, har itu tetap nomor 1 nomor 2, mie celor itu tetap. Makanan-makanan lainnya pendamping, pecah Iya. kue-kue, tempat-tempat yang akhirnya mau nyari tempat kan yang lemak, yang nyaman untuk diajak ditaruh kita berkumpul. Nah, cak itu. Untuk nongki-nongki Nongki gitu lah, ya. kumpul lah. Apalagi ya, Nah, anak itu. muda semuanya kan nongki-nongki Bener. gitu ya. Nah, Cek kita balik lagi tadi kan di awal kita ngebahas tentang Cek, usaha Cek dan hobi kulineran Cek ini nah sebenarnya apa sih yang bikin Cek tuh hobi kulineran? Karena kan kadang apalagi perempuan nih kan Nah. kadang Cak dah agi makan terus, agi aku gendut. Nah, Cek itu Cek mana tuh? Ini Lajunian. Lajunian ya. Salajuan. Selajuan. Jadi kita tuh enggak tahu ya dari lidah. Ya enggak ya? Lidah kita ini kan beda-beda. Makanan itu lidah berbeda. Ya. Yang jual penjual makanan itu konsumennya juga berbeda. Nah, itu yang buat makanan kita ini lebih semarak dan juga lebih banyak peminat. Cuman kalau misalnya itu memang aku hobi nih yang namanya makan tuh hobi. Jadi aku tuh nyari rasa yang benar-benar pas. Ku compare walaupun pempek ini banyak di Palembang. Ada kita tuh yang pempek favorit kan. Yo, Nah, cak nomor itulah satu kira-kiranya. ya itu Nah, ya. iya. Nah, di mana bae nak homemade Yo. ataupun dia ada toko kayak itu kan. Cak itulah cak kira-kira. Oh, Nyari iya, jelajah rasa lah. Iya. Berarti kalau ini kan hobinya nih sama kuliner. Untuk pengalaman nge-review sering juga itu berarti ya? Alhamdulillah Review-review. sampai dengan saat ini. Nah, itu Cak mana tuh? Pas awal-awal. Boleh enggak cerita Cak mana tuh? Aku nge-review tuh sebenarnya lah dari zaman-zaman sudah tamat kuliah itu nah. Oh, bang. Tapi ketika ada IG, aku tahun 2016 adalah salah satu ini Cak nyebut ini enggak gitu tuh tempat apa brand apa di sini. Boleh ya? Boleh ya. Nah, jadi aku pertama kali nge-review tuh di Rumah Cemilan Fahri. Dia pertama kali yang ngangkat soal pancake durian di Palembang. Oh, Nah, iya sempat itu viral memang viral kan? di Karena Pelaju. dari awalnya bukan dari Palembang kan, tapi di luar kota kan. Terus itu. banyak yang buat di sini ya. Nah, dia yang Oh, pertama iya. kali buat itu. Jadi aku review lah di 2016. Jadi di IG aku yang pertama kali muncul tuh Rumah Cemilan Fahri. Oh. Dan Belum gitu. sengetop sekarang kan. Nah, sekarang ini banyak kan. Iya. Nah, akhirnya terakhir itu sampai bombastis juga meal crepe Susan Wilson. Oh iya, Nah, Madrid. itu akhirnya dia naik sampai pacak beli Fortuner. Itu hebat itu Susan. Nah, jadi itu aku review sampai dia bener-bener yang wow, itu luar biasa. Viral sepiral-piral sampai Puji yang di Jakarta. Iya. Nah, Telegram itu juga nge-review. Nge-review Nah, ya. Mantapnya. Dari Itulah, situ. dari hobi itulah. Benar-benar. Nah, tapi kalau Cak Dewe lebih seneng makanan yang modern apa tradisional? Kalau tadi kan katanya lebih seneng yang gurih-gurih. Nah, Iya. tapi kan sekarang kan lah banyak nih jenis makanan gitu kan. Nah, Nah, itu lebih seneng yang Cak Man tuh yang tradisional apa yang modern? Masih seneng yang tradisional sebenarnya. Tradisional ya, masih pempek tuh lah nomor 1 ya. Pempek, makanan-makanan Palembang lamo, cak itu bingin, kue bingin cak itu kue yo. kumbu segala macam. Nah, masih lemak yang itu. Tapi kalau modern juga masuk di lidah kita. Iya sih, karena hobi makan tadi. Iya, nah, Laju kalau. laju kalau. Nah, tapi kalau tadi kuliner yang lokal yang paling berkesan dan paling diseneng selain pempek lah. Oh, selain pempek Iya. yang lokal ya. Yo. Aku tuh paling seneng makanan tradisional lokal itu. Tahu enggak kalau yang namanya Apa tuh? apa ya makanan itu tuh kalau misalnya kita cari itu agak Susah. sudah jadul. Oh ya. Manen sanan apa namanya tuh? Oh, iya. Kue dia tuh. Yang baru terdengar pula ini kan, Iya, Cek. itu tuh kue itu lemak nian rasanya. Lemak nian, tuh. ya? Dia tuh dari ubi, ada manisnya, ada cak gurihnya. Nah, itu lemak nian. Lemaknya Aku cuman dapatnya itu ada di Mardo nih gimana itu? Harun. Oh. Nah, itu yang selalu ada gitu kan aku galak main ke sana lah. Nah, ada dia. Iya, itu lemaknya. Lemaknya nih. Kali Tradisional. belum terbayang sebenarnya Cak. Cak itu ubi
Gurih, manis. Aduh kalau di sana. Mak mana bentukannya coba? Nah, pecak Kelepon. Oh, lain. Oh, lain. Mengkelepon kan ada trot nah, Iya. ibarat apa di dalamnya ada isi kan? Kelepon kan tepung beras. Iya, tepung ketan. Oh, tepung ketan. Nah, iya, nah. Itu maksudnya tadi. Nah, Iya. Itu lemak. Iya, Dicoba ya. deh kalau misalnya Tapi itu jarang ada itu yo. jarang uang tradisional nian Mungkin karena kan. itu kuenya kue bingin lamonnya Bingin jadulnya. Hmm. Cuman ada selalu di sana di Oh, harum, iya. harum itu. Oh, mantap itu. Mantap nih, agak kami coba cari lah ya. Iya. Kami cecepi, agak kami review kecek abis Nah, itu. laju. Pas kan. Aktor. Nah, terus kalau ngomongi hobi makan pasti kita nyari kan di mana-mana. Nah, ada Betul. gak sih sempet tantangan kayak ya cak mana lah perjalanan cek itu? Banyak. Jadi kadang-kadang juga kan aku bukan review lah, lebih ke tepatnya kita tuh coba makanan kan. Begitu nyoba makanan, kita tuh kadang-kadang jingok juga dari selebgram. Nah, galak selebgram nih galak dak jelas juga. Iya. Kadang-kadang ujinya lemak pas datang ke sana juga. Nah, bener nih kan itu. Banyak itu kan. Jadi review jujur tuh memang jarang. Iya. Oh, jarang berarti ya. Jadi aku tuh kalau misalnya di medsos aku dewek, aku medsos yang tidak berbayar. Dalam arti kata uang boleh ibaratnya minta review, aku tidak galak berbayar karena ngapa? Bebannya berat kita kan. Iya, kita Nah, nggak sejujur-jujurnya baik nggak itu ya. sejujurnya. Cuman dengan catatan kalau tidak lemak di lidahku, aku tidak posting. Nah, jadi ya kita akhirnya itu kan Oh. beli makanan becarian nian, makan di situ rasa tuh lain-lain kan. Compare itulah. Jadi belusukan cak kata wong tuh. Iya ya. Terus pas kita makan pokoknya itu sesuai yang kita rasakan aja itu ya. Yang kita rasakan. Nggak kate, nak ditambah-tambah bumbu-bumbu tidak ya. Itulah. Lemak tak lemak aku kasih tahu. Nah, iya benar. Maka uang jadi tahu juga cak ya. Cuman enggak ada langsung ke pemirsanya. Kalau yang enggak kurang agak di lidah kita langsung ke pemilih. Cak Iya itu. iya. Iyalah ndak lemak pula langsung Ya, ngomong ndak lemak itu. Jangan. Kita nih sama-sama UKM, Iya. sama-sama kita nak maju. Benar. Nah, itu Jadi kan dan itu kan review itu juga sebenarnya kalau misalnya kurang enak kan itu sebenarnya tuh biar dia lebih baik lagi ke depannya Perbaikan, kan. nah, Iya, iya, betul, sebenarnya Cek. bukan untuk ngeritik yang kayak ndak lemak Iya, lagi, ndak usah datang, Iya. tidak itu ya. Oke. Nah, terus Cak kita nak ngomongi kalau soal kuliner di Palembang nih. Menurut Cak kekuatan utamanya apa sih di Palembang nih? Kalau menurut aku lebih kepada tempat. Oh, tempat. Nah, perhatikanlah kamu budak-budak muda. Mentempatlah bagus. Mm-mm. Aduh deh, kafe baru buka. Mm-mm. Wah, sudah Instagramable loh. Iya, bener Nian. Lah sudah. Kamu lanjutlah ke sana pasti bercarian. Itu yang pertama itu ya. Yang kedua tuh Rasel. Oh, raso tuh kedua, bukan yang Rasel- pertama ya? bukan. Kadang-kadang waktu, wih tempatnya bagus ya. Nah, baru orang nanya, makanannya lemak dak? Nah, oh iya, Cak itu Iya ya. kan? Kamu pasti anak-anak muda tuh datang. Yang penting tempat dulu. Foto dulu. Wayang-wayang minum kopi secangkir. Sudah tuh lari udah lemak. Yang penting lah masuk di medsos. Benar. Gitu kan? Yang penting ada makanan untuk netizen. Ada makanan. Iya. Itulah. Yang kedua baru Rasel. Kalau wong-wong yang umuran lebih ibaratnya bukan lagi budak-budak muda, mereka nyari rasa dulu baru tempat. Oh, berarti tergantung dari ini ya. Usia. Usia ini wongnya dewek Cak itu Iya. ya. Bener sih sebenarnya. Pengalaman pribadi kami juga Cak itu. Tapi ya tetap lah ya mungkin rasa tuh juga jadi ini sih apa namanya tuh pertimbangan kita sih sebenarnya Nah ya. itu kan kalau kita nak milih-milih pasti kita nak rasa. Bener. Pasti ngulang terus kalau rasa lemak. Nah kan walaupun tempatnya kurang bagus tapi Bungkus bae. Nah itu dia. Bener kan ya. Nah terus kalau di Palembang nih kan kita tahu tadi dah ngebahas ini terus pempek ya. Pempek ini memang paling digemari lah seluruh nasional ini seneng kalau sama pempek. Nah tapi kuliner apa lagi yang mungkin potensial lah untuk di kota Palembang nih untuk terus dikembangkan gitu, untuk mungkin lebih dikenal uang lain lah. Kita nih sebenarnya banyak kan kuliner Palembang. Nah kalau misalnya aku galak kebenaran tamu dari luar kota, aku juga galak nyaji ke Burgo Lakso. Oh, Nah, iya. Burgo Lakso kadang-kadang wong ini kan di ini nih santan. Nah, agak beratnya wong di santan kan. Iya. Padahal itu rasanya lemak. Nah, itu yang perlu diangkat juga. Jadi Burgo Lakso, mie celor. Mie celor kan ada yang pakai santan, ada yang enggak pakai santan, Iya, yang bening. Nah, itu benar-benar. lemak kan. Nah, itu tekwan Iya, yang Taiwan. turunannya nah lemak kan. Kalau pempek sama baik. Jadi harus kita majukan Cak itu sama makanan tradisional Palembang yang hampir juga kadang-kadang jualnya juga sudah tidak do tradisional lagi, lah modern. Pecak gandus, pocoknya kadang-kadang abon. Iya.
Iya kan? Menyesuaikan caknya itu, Cek. Nah, menyesuaikan. Regoh sekarang nih nak murah, nak lemak, nak banyak. Nah, aku bener. Harus yang kayak itu, wong Palembang kan itu, Wong ketahuan. Palembang. Berarti yang sejenis kawan-kawan pempek lah masih yang harus Masih kita kembangin ya. yang harus diangkat lagi. Karena itu caknya masih kurang ya, Cek ya. Kurang peminat, apalagi budak muda. Nah, Padahal lemak ngapa lah? Nah, ya karena kadang-kadang budak muda, bukan anak-anak muda ya, tapi ada sebagian anak-anak tuh mungkin yang tidak mengenal malah burgo lakso. Kami sejujurnya pernah dulu galak bingung yang mana yang burgo, mana yang lakso kan? Nah, iya. Mirip soalnya. Celimpungan laksan kadang-kadang itu juga Nah, iya. tapi sekarang tahu. Lah tahu galak makan berarti Cak Viva nih. Galak, cuman itulah tadi kan agak kecil perut nih. Nah, jadi dikit-dikit doang ya jatuh mah. Pacar lah diajak. Oke, berarti ya itu ya yang ya tradisional tadi ya. Kalau kue-kue bingin perlu juga enggak kita masih mengangkat lagi karena kan caknya juga agak tergerus ya kue-kue bingin sekarang ya. Cak yang tadi apa tuh tadi yang ubi itu tadi? Manan sanim. Nah, itu. Kami kurang familiar dengan itu. Engkak medok. Terus juga ada kojo. Oh iya, kojo. Ya, kojo kan itu. lemak ya, kadang lapis, kadang panggang, ada yang kukus kan itu kojo. Kadang ada itu tadi lapis sagu masih main, terus tuh juga gandus, terus tuh juga ada apa ya namanya dia tuh yang warna coklat, galak tengahnya bolong, pakai pakai kelapa. Oh iya, kami tahu apa juga. coba namanya? Tapi tidak tahu namanya, tapi kami galak makan itu juga lumayan itu soalnya. Itu lumayan. Pakai gula merah soalnya kan. Jarang. Jarang. Kadang-kadang raso itu tuh tidak otentik lagi. Iya, ya karena mungkin lah sudah diinovasi ke Iya, itu kue ya. lumpang. Nah, lumpang. Nah. Kami juga seneng itu, Cek. Seneng. Lemak kan? Lemak, karena gula merah kan. Gula merah. Telepon masih lah, kalau sekarang gampang masih kita nak nyari kan. Telepon masih sering nih ketemu. Kalau yang Cek itu kan jarang Agak saro ya, gitu ya. Kalau Mm-mm. tidak di tempat-tempat yang pecah ulu, ele, Iya, dan sebelah sana. yang Cek di pasar-pasarnya Cek itu, tradisional nah. masih kita dapetin. Cuman rasa kadang-kadang tidak otentik. Ngapa lah Cek itu, Cek? Ya karena mungkin kita nak jual murah kan, Oh nggak bisa iya, jual mahal benar, kalau kita nih. Jadi nak jual murah, jadi rasa tuh ada yang mungkin dikurangi, santannya mungkin tidak medoknya. Iya sih benar juga. Nah, Karena itu. kan menyesuaikan lagi ya, Cek. Menyesuaikan dengan yang pengen oleh masyarakat. Nak murah, nak lemak, balik lagi nak banyak. Benar. Nah, terus kalau nyingok nih, Cek, kalau kan tadi kue-kue tradisional biasanya dijual di pasar. Nah, sebenarnya Cek, ini enggak sih terpikir enggak sih apa mereka nih harusnya guna ke medsos mereka lah biar agak lebih dikenal Cek itu. Nah, menurut Cek seberapa berpengaruh medsos tuh dengan ya penjualan lah Cek itu? Sangat berpengaruh. Karena kita nih apalagi kalau ndak katik toko. Ya kan? Jadi kalau ndak katik toko, kekuatan kita cuma di medsos. Bener. Walaupun nak sekecil apapun postinglah setiap hari. Menerajin kan, harus rajin sebenarnya kan. Nah itu jadi posting setiap hari. Kadang-kadang hari ini kita udah beli nyingok baik. Ayo pengen juga besok dia nih berjualan. Nah Cak itu. Jadi harus rajin posting di medsos. Terus tuh juga rasa jangan lupa uang beli sekali kalau bisa nagih. Oh iya, Nah, jangan ya, dikurangi. Jangan hari ini beli atau di review lemah oleh pembeli gitu. Besoknya uang nak beli berubah rasanya. Nah, dari manis itu. jadi campak. Lah tidak nak beli lagi. Tak beli lagi. Konsisten be dengan apa yang kita jual. Benar. Nah, Nah, berarti uang-uang yang mungkin di pasar tradisional yang jual-jual kue itu harusnya juga memanfaatkan medsos gitu, Cak ya. Mestinya Cak itu, tapi kalau misalnya di pasar tradisional nggak perlu dia nyari lagi konsumen, kita didatang terus kan. Berganti-ganti konsumen kalau di pasar tradisional. Dia kalau ada medsos lebih bagus, kalau tidak mungkin dia jualan di lapak itu uang lah tahu. Bibi itu lemak, kalau benar. Ada cenilnya pula, nah lemak, nah di situ misalnya contohnya tuh kan. Jadi ya tetap perlulah pemanfaatan medsosnya, tapi kalau Cak memang yang dicari uang pasti datang langsung ya. Tetap pakai medsos juga. Oke. Apa lagi nih enak kita tanya? Mungkin bisnis Cek Bella, ganti topik dulu, bosan. Apa itu Cek? Nah, kalau tips usaha Cek dewek Cak mana Cek? Boleh dibagi ke dak nih? Nah itu dia, kalau aku nih kebenaran karena masih ada yang gawe yang lain, jadi usaha ini nih tapi selalu ada stok kita kan. Aku kebenaran ada martabak sama pastel, itu yang paling utama di usahaku. Jadi martabak giles itu ada yang frozen, ada juga yang langsung goreng. Jadi kalau yang frozen itu untuk uang bawa keluar kota ataupun nak nyimpen di rumah, Cek Viva misalnya kan nak nyimpen di rumah, kapan ben nak makan baru goreng. Nah saat itu pempek juga aku ada stok. Jadi kalau misalnya nak mesen kita buat langsung. Pokoknya setiap hari itu yang dibuat langsung tuh martabak, pempek,
sama pastel itu sudah pasti. Tapi kalau kue-kue tradisional aku sistemnya PO. PO ya, Iya. iya. Karena kan mungkin tidak galowong nak makan Iya. kue tradisional setiap hari ya. Sebenarnya tidak juga berhubung gala on off. Oh, tergantung mood berarti ini. Kadang-kadang ada kegiatan. Oh, tergantung kegiatannya, bukan mood ya. Bukan mood. Tergantung mood tadi agak susah Nah, juga. satu kita lanjut. Tapi kalau pempek tuh pempek, martabak sama pastel tadi ya. Itu dicari-cari uangnya berarti tuh, Cek. Alhamdulillah. Mantap, Alhamdulillah. mantap. Sampai dibikin yang frozen tuh. Nah, ini kalau boleh tahu sudah ngirim juga keluar kota apa Cak Mano? Alhamdulillah. Wow. Malah ada salah satu maskapai di Jakarta itu kalau gathering nggak pakai martabak kita. Alhamdulillah. Wih, mantap. Ini berarti lemak nih yang, Cek. Ciciplah dulu. Oke. Lidah kita nih beda-beda kan? Benar, Ada yang ngomong benar. lemak, ada yang ngomong nggak lemak kan? Nah itu. Kalau dicari-cari uang tuh lah lemak lah itu, Cek. Ya. Yakin kami. Bismillah Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi tipsnya yang bisa menarik perhatian tuh Cak Mano, Cek? Apa dari packagingnya, apa dari jenis kuliner yang ditawar ke apa nih, Cek? Pertama kali dari raso. Oh, raso. Nah, Oke, benar. Raso dulu, Mm-mm. terus tuh packaging yang pasti untuk menarik, terus tuh juga harga. Nah, itu yang di Palembang nih cuma 3 itulah dia mainnya. Nak murah, besar, banyak. Nah, banyak. Nah, itulah. Jadi dia wong compare. Oh, kalau beli di sini harganya sama. Iya, Kenapa iya, lebih iya. kecil yang di situ? Benar. Selama kita tidak rugi berjualan, tidak apa-apa. Benar. Nah, benar. untung tuh jangan besar-besar ego tapi terus tidak apa-apa. Cuma Nah. kan lain-lain konsep uang berjualan kan kayak itu kan. Betul. Nah, itulah cuma tipsnya, Cek. Nah, itu be ya. Oh, pokoknya raso balik lagi ya. Raso. Nah, itulah tadi raso, Cek tuh mungkin karena sudah pengalaman nyecep-nyecepi kuliner di mana-mana itu ya. Alhamdulillah banyak yang cocok. Nah, Ah. kita kan enggak tahu lidah kan kadang-kadang kan enggak pacak kita ngomong kalau lidah kan. Benar aku beli sih, di sini, benar, Mak. benar. Nah, itu. Nah, terus Cek kalau ngobrolin soal makanan viral nih, sebenarnya menurut Cek itu apa bakal selalu memberikan dampak positif gak sih, Cek? Apa Cak Mano lah? Kalau dampak positif bagi yang penjual, oh sangat positif. Ah iyalah jelas Nah, itu. iya kan. Jadi sangat positif. Jadi dampak itu pasti akan lebih up lagi kan untuk kita dapat cuannya. Nah, ibaratnya saya itu. Tapi kadang-kadang yang viral itu bikin macet, misalnya itu segala macam kan itu susah dicari. Ya, kalau aku sih so far baik. Bagus baik. Bagus ya, pokoknya Iya. berdampak positif lah ya. Iya. Ya. Nih, Cek Wita ini sebagai koordinator media kuliner di Sumsel. Nah, ini apa sih yang Cek lakukan nih? Jadi kami tuh tim-tim media ya, baik cetak ataupun elektronik, yo TV, radio, pokoknya YouTube ini hari. Nah, kami tuh bergabung dalam Siko Wadah. Jadi kalau misalnya itu mengangkat UMKM, kami datang ke UMKM dari proses pembuatan sampai dengan selesai, terus kita up. Jadi mereka jualan tanpa kami bayar, jadi mereka tidak bayar sama kami datang dengan sukarela untuk meliput. Nah, jadi dan nge-review. Ya diliput dan direview. Jadi mereka kami up ke ada masuk TV, bahkan nasional, alhamdulillah. Bahkan ada yang kemarin kita masuk di TV luar, CNN, sorry. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Wow. Alhamdulillah. Jadi itu Keren. suatu pencapaian yang kita senang. UKM-nya juga bangga. Kita bangga mengangkat juga lokal kita bahwa bisa ke nasional bahkan keluar. Internasional ya. Itu. Iya Jadi sih. sama kawan-kawan media gitu. Berkolaborasi ya itu, Cek ya. Kolaborasi. Jadi kita saling ya Berarti kita kayak mempublikasi ke ini ya, kuliner yang kita punya. Iya, Di UKM Palembang di ya? Palembang. Mm-mm. Nah, itu. Nah, terus Cak Mano, Cek, kalau Cek nyingok dewek dengan kehadiran Cek ini untuk teman-teman. Alhamdulillah dari segi penjualan mereka maju, dari segi kawan-kawan kalau di luar kota tuh, ada ini nah di sana jualan. Aku jingoknya di misalnya di YouTube tuh ada jualan ini. Nah, udah resepnya pun kita share. Nah, resep yang dikasih oleh UKM tuh kita share di ada misalnya YouTube kawan-kawan tuh. Nah, itu. Jadi ada banyak manfaat. Iya, Alhamdulillah untuk UKM-nya bermanfaat, untuk kita juga bermanfaat. Nah, ada nggak syarat khusus atau kriteria khusus untuk bisa gabung tuh, Cek? Kalau ini yang penting ada media. Oh, Ya, itu ya. ada YouTube, nah ada media. Nah kalian dari TV ataupun misalnya dari radio juga, it's okay kita gabung di sini. Tapi kalau misalnya kebenaran aku nih di ICSB Kota Palembang sebagai sekretaris umum, pimpinan dari koordinator wilayah kita Ibu Sasa Hermanderu. Di sana juga kalau nak mengikut jadi anggota bisa. Gapeham itu ada Cek Kokom, itu ada juga, itu adalah komunitas untuk semua UKM yang nak masuk, termasuk nak perizinan segala macam di sana kita ada galo.
Terus aku juga kebenaran di IWAPI Sumatera Selatan, bagian UKM. Jadi aku di IWAPI juga kalau misalnya kawan-kawan yang ada usaha-usaha, masuk IWAPI pun betino bae ya. Wanita ya, masuk IWAPI ya silakan. Itu. Jadi ada wadahnya untuk kalian buat perizinan, untuk kalian nanya-nanya, dan bahkan kalau misalnya kita ada event-event atau stand buka untuk event-event di Palembang khususnya, bahkan kami kemarin biasa di Galakul ada juga di luar kota. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan organisasi atau bergabung di dalam komunitas. Oh, dengan komunitasnya Cek ya. Oke. Ya, tapi memang perlu Cek ya. Sangat perlu untuk kita UKM. Oke. Nah, mungkin Cek ini harapan terakhir nih, sama pesan mungkin ya, harapan untuk perkembangan kuliner di Sumatera Selatan Cak Mano, sama pesannya nih untuk anak-anak muda biar bangga dengan kuliner lokalnya Cak Mano Cek. Boleh dibagikan? Iya, kalau pesan aku untuk budak-budak muda sekarang, teruslah berkarya ya, teruslah memberikan peluang usaha dan membuka lapangan kerja. Karena budak-budak sekarang kujingo lebih maju, lebih cerdas untuk usaha ya. Dan harapan aku juga semoga kulineran kita di Palembang ini kita lebih maju lagi lebih maju lagi. Apa loh yang nak dimaju ke tuh? Galo-galo dari tempat ya? Dari rasa galo-galo ini sudah bestnya yang di Palembang nih. Bahkan Sumatera Selatan lah banyak yang lemak. Iya sih ya, tempat yang bagus, rasa yang lemak. Karena memang kan kalau di khususnya Sumsel nih Caknya kulinernya yang paling dijor-jor kayak kalau pemandangan kita agak kalah Caknya soalnya Cak ya. Makanya kafenya yang dibagus sih. Nah, itu kafe, tapi mungkin di kafe tuh boleh nih juga sih Cak dikasih kayak misalnya dia jualan kue-kue tradisional kali ya, tidak cuma kopi sama kayak tiramisu. Oh iya, ada beberapa kafe sudah seperti. Oh Cak itu ya Cak ya. Jadi lemak main ke back house, ada juga. Ada lontong Padang di sana. Oh Cak itu. Kepiting siru atau di kedai siru juga. Oh iya ada, iya. Ada model gendong segala macam. Main back ke sana. Banyak singgonya di Palembang ini. Jadi harus dikolaborasi ke Cak ya. Nah itu. Oke. Cak mungkin ada yang nak disampaikan untuk terakhirnya nih Cak di closing statement kita nih Cak? Ya aku yang pasti terima kasih banyak untuk TVRI ya, semakin maju Cek Viva ya. Jadi angkat terus UKM kita ya. Jadi rasa yang ada di Palembang nih adalah rempahnya yang kuat dan harga juga yang tidak mahal. Nah, itu aku TVRI semoga makin maju ya dan selalu mengangkat untuk UKM kita. Oke. Makasih banyak Cek Viva. Makasih banyak juga nih Cek Wita atas perbincangan kita hari ini ya. Sama-sama Cek Vita. Ngomongin makanan. Makanan enggak bisa habis, kurang waktu pula. Bener. Nah, itulah ya dulur-dulur perbincangan kita pada hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk selalu melestarikan kuliner lokal kita dan juga menyukai kuliner kita dan juga bangga dengan kuliner kita. Inilah akhir dari podcast Bahasa Palembang. Aku Cek Viva dan sampai jumpa.